Shalom, salam bahagia Bapak Mama, Saudara semua. Kita patut bersyukur, berterima kasih oleh karena kuasa Tuhan boleh mempertemukan kita lewat pembahasan ketekunan dan kuasa Allah dalam pelayanan. Berbicara tentang ketekunan, bicara tentang kuasa, itu bisa kita rasakan ketika saudara dan saya terlibat aktif dalam pelayanan. Kita ketahui bahwa di saat seseorang merindukan pelayanan kita, pergumulan utamanya adalah apakah kehadiran saya menjadi berkat bagi orang itu. Memang dia merindukan kehadiran kita, tapi di saat kita berbincang, di saat kita berinteraksi dalam kasih Allah, ada saja niat-niat dari dalam ataupun dari luar untuk mengganggu pertemuan kita. Pada saat ini, kita akan membahas tentang ketekunan dan kuasa Allah dalam pelayanan. Mari kita bayangkan jika ada keluarga atau saudara, sahabat yang kita kenal, dia lumpuh sejak lahir. Dia duduk di tempat yang sama setiap hari. Dia hanya mampu mengamati dunia bergerak di sekitarnya, tetapi dia sendiri tidak bisa berjalan. Dia sudah terbiasa dengan kondisinya, mungkin bahkan kehilangan harapan untuk suatu perubahan. Ingat, selalu ada jalan yang Allah buat untuk kita lakukan, menolong sahabat, menolong saudara, walaupun di tengah-tengah ketidakpastian. Saudaraku yang saya kasihi dalam Kristus Yesus, pada saat ini kita membahas tentang pelayanan yang dilakukan oleh Rasul Paulus bersama Barnabas. Kenapa saya pilih judul ketekunan dan kuasa Allah dalam pelayanan? Kenapa saya mengangkat tentang Rasul Paulus dan Barnabas? Karena saudara dan saya, kita melihat perjalanan Paulus dan Barnabas sebagai teladan pengabdian keberanian, ketekunan dalam pelayanan Injil. Meski menghadapi berbagai tantangan, penganiayaan, bahkan ancaman kematian, mereka tetap setia pada panggilan Tuhan. Ada 4 hal yang perlu kita pelajari dari pelayanan Paulus dan Barnabas. Yang pertama, keberanian dalam menghadapi penganiayaan. Ayat yang menjadi fokus pembahasan kita berdasarkan Kisah 13 ayat 50 sampai dengan Kisah 14 ayat 6. Yang pertama, dalam konteks modern, kita mungkin menghadapi ejekan atau marginalisasi karena iman kita. Pertanyaannya adalah, apakah kita tetap setia? Apakah kita berdiri teguh dalam memberitakan kasih Kristus? Biasanya di tengah-tengah ancaman, di tengah-tengah penganiayaan, kita memilih berdiam diri. Pada saat ini, mari kita baca Kisah 13 ayat 50 dan Kisah Para Rasul 14 ayat 6. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, tetap nyatakan keberanian bahwa Allah menyertai. Ketika saudara dan saya memilih berjalan bersama Yesus, berjalan melayaninya, membagikan kasih setianya, kita harus berani mengatakan ya kalau ya, tidak kalau tidak. Silakan baca Bapak Mama Kisah Para Rasul 13 ayat 50 dan Kisah
Para Rasul 14 ayat 6. Yang kedua, ketekunan dalam pelayanan. Ketekunan dalam pelayanan bisa kita baca Kisah 14 ayat 3. Yang mana bunyinya? Paulus dan Barnabas tinggal beberapa waktu lamanya di situ. Mereka mengajar dengan berani karena mereka percaya kepada Tuhan. Dan Tuhan menguatkan berita tentang kasih karunia-Nya dengan mengaruniakan kepada mereka kuasa untuk mengadakan tanda-tanda dan mukjizat-mukjizat. Bapak, Mama, saudara-saudara yang sekasihi dalam Tuhan, di saat kita tekun dalam pelayanan, kita akan diperhadapkan kepada hal-hal yang di luar pemikiran kita. Contoh ilustrasi yang awal tadi. Aduh, saya rindu sekali mau menyembuhkan dia. Tapi bagaimana melakukannya? Berarti ketika kita mengatakan bagaimana melakukannya, berarti kita ragu Allah ada di sebelah kanan kita. Kita ragu bahwa kita tidak mampu. Memang, kemampuan itu bukan karena kita. Rasul Paulus mampu oleh karena apa? Tuhan menguatkan. Ya, Tuhan mengaruniakan kepada mereka kuasa untuk mengadakan tanda-tanda dan mukjizat-mukjizat. Artinya apa? Ketika kita melihat hal yang di luar pemikiran kita, ya, yang perlu kita lakukan adalah datang merendahkan diri, mengakui ketidakmampuan kita di hadapannya, bahwa kita hanyalah sebagai alat. Saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, di ayat 22 dalam Kisah 14. Di tempat itu mereka menguatkan hati murid-murid itu dan menasihati mereka supaya mereka bertekun di dalam iman dan mengatakan bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan Allah kita harus mengalami banyak sengsara. Kita bisa bayangkan. Ancaman. Ancaman bukan dari luar, saudara-saudara. Ancaman dari dalam. Ya, ancaman dari dalam. Di tengah-tengah ancaman, Paulus dan Barnabas tidak meninggalkan misi mereka. Mereka tetap tinggal beberapa waktu di Ikonium, mengajar dengan berani dan membangun iman jemaat. Saya percaya bahwa malaikat Tuhan yang berlaksa gemar tinggal di rumah Mama Yo dan Bapak Martin. Setiap orang yang datang ke dalam rumah ini adalah saudara-saudara yang memang rindu mendengarkan nasihat firman Tuhan. Walaupun di tengah-tengah ancaman. Ingat, di tengah-tengah ancaman. Mereka menasihati mereka untuk masuk ke dalam kerajaan Allah, kita harus mengalami banyak sengsara. Ketekunan ini menjadi panggilan bagi kita semua. Ketika kita menjadi pelayan-pelayan Tuhan dan diperhadapkan kepada tantangan, apakah kita tetap setia atau menyerah? Yesus berkata, Rasul Paulus yakin dan percaya dia mengikuti teladan Yesus oleh karena Yesus sudah mengingatkan. Dalam Matius 16 ayat 24. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Saudara-saudara, berapa kali saudara dan saya menyangkal diri? Berapa kali saudara dan saya memilih tetap melayani, meninggalkan kesenangan duniawi? Meninggalkan kesenangan-kesenangan dunia ini tidak mudah, saudara-saudara. Pergumulan. Apalagi memikul salib. Ya, diperhadapkan kepada penderitaan setiap hari. Baru kita layak menjadi pengikut Yesus. Jika saudara dan saya belum mampu menderita karena Yesus, belum mampu menderita karena kebenaran, berarti saudara dan saya masih tetap memilih mencintai dunia. Yang ketiga, kesaksian hidup dan kuasa Allah. Nah, ini dia.
Mukjizat penyembuhan orang lumpuh di Listra menunjukkan kuasa Tuhan yang menyertai para rasul. Itu kita baca di ayat 8. Ia melihat di antara pendengar-pendengarnya seorang timpang yang matanya terpaku kepadanya dan menerima serta percaya akan perkataannya. Hati Paulus menaruh simpati terhadap orang yang dirudung malang itu, yang dalamnya ia melihat seorang yang mempunyai iman untuk disembuhkan. Kisah 14 ayat 8, jika kita baca, ya, orang itu matanya tertuju kepada Rasul Paulus dan hatinya terarah kepada panggilan Rasul Paulus. Ya, Pena Inspirasi mengatakan, di hadapan orang-orang yang menyembah berhala, Paulus memerintahkan orang yang timpang untuk tegak berdiri pada kakinya. Sampai saat itu, penderita hanya sanggup duduk saja. Tetapi sekarang, setelah ia mendengar perintah Paulus untuk kali yang pertama dalam hidupnya, ia dapat berdiri dengan kakinya. Kekuatan datang dengan usaha iman ini, dan ia yang telah lumpuh dapat melompat dan berjalan. Dalam kehidupan kita, orang lain, apakah orang lain melihat kuasa Allah melalui kesaksian hidup kita? Saudaraku, ketika orang banyak salah memahami dan memuja sebagai dewa, Paulus dan Barnabas dengan tegas mengarahkan perhatian kepada Allah yang hidup. Ia mengajarkan kita untuk selalu memuliakan Tuhan, bukan untuk mencari kemuliaan diri sendiri. Jika saudara dan saya mampu menyembuhkan, katakan bukan saya yang menyembuhkan. Tapi kita harus mengikuti teladan Yesus. Pulanglah dan berikan persembahan ke bait suci. Saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, pada waktu itu, orang lumpuh akan melompat seperti rusa, dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai. Yesaya 35 ayat 6. Kisah para Rasul 3 ayat 7. Lalu ia megang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Kita ketika memilih berjalan bersama Yesus, kita katakan, tidak ada emas dan perak bagiku. Yang kupunya hanyalah Yesus Kristus, sambil kita mengulurkan tangan dan mengatakan, percayakah saudara kepada Yesus Kristus? Kita minta orang yang sakit itu berdoa terlebih dahulu. Lalu kita berdoa. Kenapa kita minta dia terlebih dahulu berdoa? Oleh karena kita mau mengarahkan hati, pikirannya untuk datang kepada Tuhan terlebih dahulu. Sehingga keajaiban kasih Tuhan terjadi. Dan ketika kita doakan, turut mendoakan, berarti iman kita dan iman orang yang sakit itu berpadu. Makanya orang yang sudah dari sejak bayi, dari sejak kecil dia tidak bisa berjalan, ketika dia mendengar panggilan Rasul Paulus, baru pertama kali dia dengar itu, dia imannya berpaut. Ya, dan orang itu melompat, berjalan dan melompat. Oleh karena apa? Oleh karena dia percaya kepada panggilan itu. Mukjizat penyembuhan orang lumpuh di Listra menunjukkan kuasa Tuhan yang menyertai para rasul. Demikian juga sekarang ini masih terjadi, saudara. Masih terjadi. Yang membuat kita tetap sakit adalah kita lebih banyak percaya kepada orang lain. Iman kita gadaikan kepada orang lain. Dia yang bisa menyembuhkan. Hanya Yesus yang dapat menyembuhkan, saudara-saudara. Sehingga kesaksian kita kepada semua orang, saya sembuh bukan karena orang itu. Bukan karena Walcott Sialahi. Bukan oleh karena Mama Yo. Bukan oleh karena Papa Martin. Tapi oleh karena Bapak Yo, Bapak Martin memperkenalkan Yesus kepada saya. Dan Yesuslah yang menyembuhkan saya. Ini yang harus menjadi moto utama kita sebagai pelayan-pelayan hidup.
pelayan-pelayan Tuhan, yaitu kesaksian hidup dan kuasa Allah nyata dalam hidup kita. Yang keempat, membagikan sukacita dalam pekerjaan Tuhan. Kisah 14 ayat 27, Kisah para Rasul 14 ayat 27. Setibanya di situ, mereka memanggil jemaat berkumpul, lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang Allah lakukan dengan perantara mereka, dan bahwa Ia telah membuka pintu bagi bangsa-bangsa lain kepada iman. Ketika Rasul Paulus kembali ke Antiokhia, Paulus dan Barnabas menceritakan segala sesuatu yang Allah telah lakukan, termasuk bagaimana pintu iman terbuka bagi bangsa-bangsa lain. Saudara-saudaraku, kita tidak pernah bertemu. Namun ketika saudara bisa menjangkau kebenaran firman Tuhan dan Allah menjangkau saudara, satu sukacitanya adalah membagikan kesaksian kita kepada orang lain bahwa Allah yang kita percaya itu benar adanya, baik adanya, dan mukjizatnya luar biasa. Inilah contoh penting bagi kita untuk berbagi sukacita dan kesaksian tentang karya Tuhan dalam hidup kita. Apakah kita cukup bersyukur dan membagikan pengalaman kita kepada orang lain? Bapak Mama yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, beranikah saudara, beranikah Bapak Mama memberitakan Injil? Beranikah Bapak Mama tetap setia dalam panggilan walau di tengah-tengah penderitaan? Sanggupkah kita memuliakan Allah walau kita sama sekali tidak punya? Karena Rasul Paulus dan Barnabas, mereka pergi melayani dengan modal iman. Sama halnya ketika saudara dan saya membuka firman Tuhan bermodalkan iman. Iman percaya kita. Lalu bagaimana kita? Mampukah kita bagikan kesaksian bahwa Allah memilih saya menjadi wakilnya. Allah memilih saya menjadi saksinya. Allah memilih saya menjadi sahabatnya bagi semua orang. Adakah saudara percaya bahwa Yesus lebih berkuasa dari apapun di muka dunia ini, di muka bumi ini? Percayakah saudara bahwa panggilan kepada Paulus dan Barnabas masih berlaku sampai sekarang ini? Siapakah di antara saudara yang mau memuliakan Allah melalui talenta dan karunia yang Allah percayakan kepada kita? Adakah di antara saudara sekalian yang bersedia menjadi saksi Yesus? Ini menjadi perenungan bagi masing-masing kita. Sehingga ketekunan dan kuasa Allah dalam pelayanan menjadi bagian kita. Ya. Sehingga kita terpanggil menjadi duta Kristus. Saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, mari ambillah waktu sejenak. Mari tutup mata. Renungkan betapa baiknya Allah kita. Dari sejak lahir kita diciptakan, kita dibesarkan, dituntun. Semakin hari bertambah besar, berapa banyak dosa pelanggaran yang kita lakukan. Saatnya kita mengatakan, Tuhan, aku adalah orang yang paling lemah. Aku adalah orang yang paling cacat rohani. Sembuhkan aku ya Bapa. Sembuhkan aku ya Yesus. Hanya oleh karena kasih-Mu, hanya oleh karena kuasa-Mu lah aku hidup. Dan mulai hari ini, biarlah Bapa yang hadir dalam hatiku, biarlah kuasa-Mu yang menaungi pikiranku, sehingga apa yang kupikirkan, katakan dan lakukan, semuanya membawa hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Perjalanan Paulus dan Barnabas mengingatkan kita bahwa menjadi murid Kristus bukanlah perjalanan yang mudah, tetapi penuh sukacita dalam penyertaan Tuhan. Ketika kita menghadapi tantangan, mari kita belajar untuk tetap bertekun, memuliakan Tuhan, dan menjadi saksi yang hidup bagi dunia. Kiranya Roh Kudus Allah,
Kiranya Roh Kudus Yesus Kristus memampukan kita untuk menjalani kehidupan yang memuliakan Tuhan dan berdampak bagi sesama. Tuhan memberkati kita sekalian. Kita berdoa. Ya Bapa yang penuh kasih, ini kami. Jamah hati pikiran kami Bapa. Terimalah kami sebagaimana kami ada, karena kami menyadari kami adalah orang berdosa. Terima kasih atas pengampunan-Mu ya Bapa. Terima kasih untuk keselamatan yang Bapa berikan bagi masing-masing kami. Ini kami. Pakai kami menjadi saksi-Mu, mulai dari hari ini sampai Maranatha. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.